Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab selanjutnya yang berkaitan sama ekonomi internasional, yaitu adalah bab tentang integrasi ekonomi internasional. Pengertian dari integrasi sendiri, integrasi ekonomi itu bisa kita artikan yaitu di mana masing-masing negara itu berusaha untuk mencabut atau menghapus, kalaupun tidak bisa mencabut ataupun menghapus, beberapa negara mungkin agak sedikit melonggarkan atau mengurangi beberapa hambatan hubungan antara negara satu dengan negara lainnya, terutama terkait dengan aktivitas perekonomian. Nah, hubungan ini bisa terjadi bilateral, artinya antar negara, ataupun multilateral, yaitu negara satu dengan banyak negara lainnya. Nah, itu adalah pengertian singkat terkait dengan integrasi ekonomi dalam aktivitas perdagangan internasional. Nah, sedangkan ketika dilihat pengertiannya secara operasional, di sini diartikan adalah integrasi ekonomi sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik seperti norma, peraturan, dan prosedur. Nah, ketika dilihat dari unsur yang jauh lebih luas, secara operasionalnya ternyata yang dikatakan integrasi ekonomi itu tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi saja, tapi di sini berusaha memperlonggar bahkan mencabut hal-hal atau aturan-aturan yang nantinya bisa mengganggu atau menyebabkan gap antar negara terkait dengan aktivitas politik, kemudian norma, peraturan, dan prosedur yang terdapat di suatu negara. Sehingga secara umum dapat dikatakan ketika terjadi yang namanya integrasi ekonomi, maka sudah sewajarnya masing-masing negara yang terlibat di dalamnya itu memperlonggar batasan-batasan atau bahkan mencabut rintangan-rintangan yang nantinya dapat mengganggu hubungan ekonomi antar negara. Kemudian ketika kita bicara apa saja instrumennya, ya, instrumen yang nantinya dianggap bisa mempererat integrasi ekonomi atau bahkan nanti bisa menghambat terjadinya integrasi ekonomi, tentu saja yang di sini kita bisa sebutkan yaitu bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi sampai dengan kebijakan ekonomi. Nah, semakin seragam, katakanlah undang-undang antar negara semakin seragam, kemudian mata uang yang digunakan sama, kebijakan ekonomi yang digunakan juga mirip, maka biasanya integrasi ekonomi antar negara itu juga akan semakin kuat. Nah, tetapi integrasi ekonomi negara itu biasanya tidak begitu kuat, katakanlah ketika masing-masing negara masih menetapkan pajak yang cukup besar untuk aktivitas ekspor impor antar negara, kemudian adanya mata uang yang berbeda, kemudian adanya undang-undang, lembaga, kemudian standar yang tinggi serta kebijakan ekonomi yang berbeda, itu tentu saja nanti menyebabkan integrasi ekonomi yang diharapkan itu tidak bisa tercapai karena terlalu banyak perbedaan. Nah, sedangkan ketika kita bicara integrasi ekonomi, tentu saja nanti ada berbagai macam bentuk dari integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yang pertama kita sebut dengan preferential trade arrangement. Ya, di sini dikatakan PTA itu dibentuk oleh negara-negara yang sepakat untuk menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka dan membedakan dengan negara-negara yang bukan anggota. Jadi sederhananya ketika kita bicara preferential trade arrangement, itu biasanya ketika suatu negara itu tergabung dalam suatu komunitas, maka aktivitas-aktivitas perdagangannya biasanya hambatan-hambatannya akan dikurangi. Dan
perlakuan anggota dan bukan anggota itu akan terlihat jelas pada Provincial Trade Arrangement, di mana negara-negara anggota akan mendapatkan privilege yang cukup banyak, katakanlah penghapusan pajak, kemudian turunnya harga, kesamaan harga, sedangkan ketika mereka bukan menjadi anggota, biasanya akan ada perbedaan harga dan ada penetapan pajak yang cukup tinggi biasanya. Nah, itu yang kita sebut dengan Provincial Trade Arrangement. Contohnya seperti apa? Katakanlah ketika kita bicara negara-negara Eropa, ya, biasanya tergabung dalam Euro, biasanya aktivitas perdagangan internasionalnya, hambatan-hambatannya akan dikurangi. Kemudian harga-harganya pun biasanya akan berbeda. Ketika katakanlah kita contohkan misalkan Inggris berdagang dengan Italia yang dimana masih dalam kawasan Eropa, kemudian masih bergabung dalam Euro, maka biasanya harga yang ditetapkan itu akan jauh lebih murah. Berbeda katakanlah ketika Italia berdagang katakanlah dengan Australia, karena mereka bukan satu kesatuan dan bukan dalam satu keanggotaan Euro, katakanlah Australia biasanya penetapan harganya akan jauh lebih tinggi. Nah, itu yang kita sebut dengan Provincial Trade Arrangement. Kemudian bentuk integrasi yang kedua itu adalah Free Trade Area. Nah, Free Trade Area ini adalah di mana semua hambatan perdagangan tarif maupun non-tarif di negara-negara itu dihilangkan sepenuhnya. Ya, jadi bentuk integrasi yang kedua ini agak sedikit berbeda seperti yang di bentuk integrasi yang pertama, di mana ketika kita bicara free trade area di bentuk integrasi yang kedua di sini, maka dinyatakan di sini hambatan tarif ataupun non tarif, hambatan pajak ataupun non pajak itu akan dihilangkan di antara negara-negara anggota seperti itu. Tetapi di sini ada pengertian, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang ditetapkan terhadap negara di luar anggota. Nah, jadi di free trade area di sini dijelaskan bahwa perdagangan sesama anggota, maka secara otomatis mereka nol tarif, tidak dikenakan pajak ataupun non tarif lainnya, seperti aturan yang strict dan segala macamnya itu dihilangkan, akan diperlonggar sepenuhnya, tidak ada biaya apapun ketika kita berbicara free trade area bagi negara anggota. Nah, kemudian bagaimana ketika aktivitas perdagangan itu dilakukan kepada negara non anggota? Di free trade area ini negara yang bersangkutan itu diberikan kekuasaan atau hak di mana dia boleh mengenakan tarif atau boleh tidak mengenakan tarif terhadap aktivitas perdagangan yang dilakukan bukan dalam suatu keanggotaan. Nah, kita contohkan katakanlah kita contohkan di Eropa, berarti kita bilang katakanlah terjadi perdagangan antara Italia dengan Spanyol, maka secara otomatis ketika Eropa itu menerapkan free trade area, maka ketika Italia mengirim barangnya ke Spanyol atau sebaliknya Spanyol mengirim barang ke Italia, maka hambatan tarif atau non tarif itu harusnya dihilangkan. Jadi perdagangannya memang dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, tanpa ada biaya pajak, tanpa ada kebijakan pemerintah yang mengatur. Nah, tetapi nanti ketika Italia katakanlah berdagang dengan Indonesia, di mana Indonesia itu bukan keanggotaan dari Eropa, maka secara otomatis Italia itu diberikan hak kuasa, di mana dia boleh mengenakan hambatan baik tarif ataupun non tarif ketika berdagang di Indonesia, atau boleh tidak mengenakan hambatan berupa tarif ataupun non tarif. Itu adalah terkait dengan free trade area. Kemudian integrasi ekonomi yang ketiga itu adalah custom union, ya, atau kita sebut CU biasanya. Custom union ini mewajibkan semua anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kewajiban perdagangan mereka terhadap negara
luar yang bukan anggotanya. Jadi ketika kita bicara custom union ini skupnya jauh lebih luas daripada free trade area, di mana selain menghilangkan hambatan tarif ataupun non tarif terhadap negara-negara anggota, tapi juga ketika suatu negara yang tergabung dalam suatu kesatuan itu melakukan perdagangan dengan negara bukan anggota, juga mereka mewajibkan anggotanya juga menerapkan peraturan yang sama ketika mereka berdagang dengan negara yang bukan anggota. Contohnya tadi katakanlah ketika Inggris dengan Prancis, ataupun Inggris dengan Italia, katakanlah Prancis dengan Spanyol dan segala macamnya. Ketika negara-negara kawasan Eropa itu melakukan aktivitas perdagangan, kemudian menggunakan bentuk integrasi ekonomi menggunakan custom union, maka secara otomatis yang masuk dalam komoditas masyarakat atau negara-negara Eropa, maka secara otomatis tidak ada hambatan sekaligus yang mengikatnya, baik tarif ataupun non tarif. Begitu juga katakanlah ketika nantinya Eropa, kemudian di negara-negara Eropa itu ada Prancis, ada Italia, ada Spanyol, ada Yunani melakukan aktivitas perdagangan bukan dengan negara-negara Eropa, maka mereka juga punya ketentuan ketika menggunakan custom union, aturan yang ditetapkan itu sama. Katakanlah saat itu Italia berdagang dengan Indonesia, kemudian Prancis berdagang dengan Jepang, kemudian Spanyol berdagang dengan Amerika Serikat. Karena mereka menggunakan ketentuan custom union, integrasi ekonomi yang menggunakan custom union, maka secara otomatis entah berdagang dengan Indonesia, dengan Jepang ataupun Amerika Serikat, di mana negaranya itu berbeda-beda, ada yang dari benua Asia, ada yang dari benua Amerika Serikat dan segala macamnya, mereka harus tetap menggunakan aturan yang sama seperti yang disepakati oleh kesatuan negara-negara Eropa. Itu adalah custom union. Kemudian bentuk integrasi yang keempat itu adalah common market atau pasar bersama, yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal itu juga dibebaskan. Jadi ketika kita bicara common market, di tiga bentuk integrasi yang sebelumnya kita bahas, yang dibebaskan itu hanya terkait barang jadinya saja yang dibebaskan tanpa hambatan. Tapi kalau common market di sini ternyata selain memperdagangkan barang jadinya, ternyata faktor-faktor produksi juga dibiarkan bebas. Pada tiga jenis integrasi sebelumnya, itu faktor-faktor produksi masih tidak dibiarkan bebas. Faktor produksi itu apa saja? Kita akan bisa menyebutnya, katakanlah ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada teknologi, ada modal. Keempat jenis sumber ini ketika kita bicara ketiga integrasi sebelumnya itu tidak dibiarkan bebas, hanya barangnya saja. Tetapi ketika kita sudah bicara common market, maka tidak hanya barang, tapi faktor produksinya juga dibiarkan bebas. Artinya seperti apa? Ya, artinya katakanlah ketika ada tenaga kerja Indonesia itu dibiarkan bebas bekerja di negara manapun. Katakanlah ketika Indonesia masuk kepada common market, tidak dibatasi kuotanya berapa, kemudian harus di negara mana saja, itu tidak ada pembatasan seperti itu ketika suatu negara bersepakat menggunakan common market. Itu contohnya, artinya semua tenaga kerja itu bisa mau bekerja dimanapun, memilih bekerja dimanapun, itu dibiarkan bebas. Itu ketika kita bicara terkait dengan integrasi ekonomi yang dimana penjelasannya menggunakan common market. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah ada yang disebut dengan bentuk integrasi unit ekonomi ataupun economic union. Nah, kalau economic union ini itu jenis integrasi yang dimana mereka menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskalnya dari masing-masing anggota yang berada dalam satu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Nah, kalau yang disebut economic union di sini masing-masing negara itu punya kesepakatan terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang digunakan di negara yang bersangkutan. Katakanlah Indonesia dengan Malaysia,
berencana ingin masuk pada economic union, maka secara otomatis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia itu pasti harus sama seperti kebijakan yang ada di Malaysia. Katakanlah seperti ini, di Indonesia itu menetapkan suku bunga tabungan naik 10% kebijakan moneternya, maka secara otomatis Malaysia juga akan melakukan tindakan yang sama persis seperti yang dilakukan di Indonesia, kadang menaikkan bunganya juga 10%, seperti itu. Kemudian katakanlah di Malaysia pemerintahnya itu terdapat pembatasan katakanlah impor minuman keras. Nah, maka di Indonesia itu juga harus sama seperti kebijakan fiskal yang ada di Malaysia, di mana Malaysia katakanlah membatasi impor minuman keras, maka Indonesia juga akan membatasi impor minuman keras. Jadi di sini ada dua kebijakan yang dimana harus seragam ketika negara itu bersepakat untuk masuk ke economic union. Kebijakan apa saja? Kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya di sini nanti akan ada penjelasan terkait dengan trade creation atau kreasi perdagangan. Apa itu kreasi perdagangan? Di sini ada penjelasan, yaitu kreasi perdagangan adalah terjadi apabila sebagian produk domestik, ya, sebagian produksi domestik di suatu negara yang menjadi anggota perserikatan atau pabean atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan dengan impor yang harganya lebih murah dari negara anggota lainnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi di sini ketika ada trade creation, katakanlah sebelum adanya integrasi ekonomi, Indonesia itu melakukan aktivitas pembelian barang-barang elektronik dari Amerika Serikat, katakanlah seperti itu. Tapi berhubung dengan adanya integrasi ekonomi, katakanlah sesama negara ASEAN, katakanlah, maka diputuskan Indonesia ketika ingin membeli barang-barang elektronik tidak lagi melakukan pembelian di Amerika Serikat, tapi akan mencari rekanan yang dekat di negara ASEAN, katakanlah membeli di Singapura. Nah, itu yang dimaksud dengan trade creation, di mana dengan adanya trade creation ini tentu saja kita bahas tadi integrasi ekonomi itu ketika suatu negara masuk dalam suatu komunitas itu ada beberapa manfaat, katakanlah pajak yang berkurang ataupun biaya yang semakin ringan daripada katakanlah Indonesia harus mengimpor barang dari Amerika Serikat yang biayanya mahal. Maka dengan adanya trade creation, akibat dari ada integrasi ekonomi, Indonesia memilih mengimpor barang dari Singapura saja, tentunya dengan manfaat katakanlah pajaknya jauh lebih ringan, harga barangnya akan jauh lebih murah, katakanlah seperti itu. Nah, akibat dari trade creation ini, kemakmuran negara anggota itu pasti akan meningkat, ya. Itu sudah pasti, katakanlah dengan terpenuhinya kebutuhan tadi kita contohkan Indonesia terhadap alat-alat elektronik, itu konsumen Indonesia akan mendapatkan kepuasan yang maksimum. Begitu juga bagi negara eksportir nantinya, yaitu Singapura yang menggantikan Amerika Serikat, dan saja Singapura akan mendapatkan keuntungan dari pembelian yang dilakukan di Indonesia. Selain meningkatkan kemakmuran, rekreasi ini juga mendorong spesialisasi yang lebih luas dan mendalam. Akhirnya dengan adanya integrasi ekonomi, kemudian dengan diberlakukannya trade creation, itu artinya negara-negara yang tergabung dalam suatu kumpulan, asosiasi atau persekutuan, maka diharapkan masing-masing anggota itu punya spesialisasi sendiri. Katakanlah tadi ketika kita bicara ASEAN, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, dan segala macamnya. Masing-masing negara ketika tergabung pada integrasi ekonomi kemudian menerapkan trade creation, harapannya adalah masing-masing negara itu punya keunggulan yang berbeda dengan negara-negara anggotanya, agar ketika ada kebutuhan terhadap suatu barang, maka masing-masing negara anggota itu bisa saling mencukupi kebutuhan. Nah, itu adalah manfaat lain dari kreasi perdagangan, yaitu munculnya spesialisasi. Nah, di sini kenapa harus dimunculkan? Karena ketika suatu negara itu melakukan perkumpulan, kemudian barang yang diperdagangkan itu sama, tentu saja
perkumpulan-perkumpulan tersebut tidak akan ada manfaatnya, karena pasti nanti akan timbul persaingan antar negara. Tetapi ketika barang diperdagangkan berbeda, punya keunggulan yang berbeda-beda juga, maka akan saling menguntungkan antara negara satu dengan negara lainnya dalam melakukan integrasi ekonomi atau integrasi perdagangan. Nah, yang kita contohkan tadi, katakanlah ini tadi, ada Indonesia, ada Singapura, ada Eropa. Nah, di sini dikatakan harga komputernya itu $300 di Indonesia, kemudian di Singapura itu ada $280, di Eropa itu ada $280, kemudian ada pajak yang harus ditanggung. Di Singapura itu 13 US dollar, kemudian di Eropa itu $30. Nah, harga sebelum free trade area, sebelum adanya integrasi, katakanlah di Indonesia harganya 300, kemudian di Singapura 310, kemudian di Eropa itu 310. Nah, tetapi di sini katakanlah ternyata ada integrasi ekonomi dan ada kesepakatan trade kreasi antara negara-negara ASEAN, katakanlah, di mana katakanlah Singapura itu ternyata punya spesialisasi di pembuatan komputer. Nah, karena nanti ada pembebasan bea masuk, kemudian pajak dihilangi, kuota dihilangi, non kuotanya juga dihilangi, maka secara otomatis katakanlah Singapura ternyata bisa menjual komputer kepada negara-negara anggota jauh lebih murah, yaitu 280. Nah, maka dari itu negara-negara di ASEAN, katakanlah Indonesia, itu akan jauh lebih menguntungkan membeli komputer ke Singapura daripada membeli komputer ke Eropa, karena katakanlah ketika di Eropa masih ada tarif bea masuk $30, sedangkan di Singapura tidak ada lagi bea masuk. Karena hanya membayar $280. Itu adalah yang disebut dengan trade kreasi. Kemudian ada trade diversion. Nah, ketika kita bicara trade diversion, kalau tadi trade kreasi itu di mana negara anggota itu akan menjual barangnya jauh lebih murah kepada negara-negara anggota daripada negara-negara non-anggota. Tapi kalau trade diversion itu adalah berkebalikan, di mana negara-negara yang masuk dalam anggota itu akan dikenakan tarif yang cukup besar, sedangkan negara yang tidak masuk dalam keanggotaan itu akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang dikenakan kepada negara anggota. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu karena ada perlakuan preferential trade ya, yang diberikan kepada negara-negara anggota. Nah, trade diversion sendiri itu tentu saja akan mengurangi kemakmuran, terutama bagi negara-negara anggota, karena harus membeli dengan harga yang lebih mahal, padahal mereka tergabung dalam suatu komunitas, gitu. Sehingga dikatakan trade diversion itu dianggap kurang efisien. Di sini dikatakan juga trade diversion itu akan memperburuk sumber alokasi daya internasional dan menggeser produksi menjauh dari keunggulan komparatifnya. Jadi kalau yang kita bilang trade kreasi tadi membuat negara itu menjadi semakin kreatif, kemudian menjadi terspesialisasi. Tetapi di sini ketika kita bicara trade diversion itu malah keunggulan-keunggulan di masing-masing negara itu tidak akan muncul. Jadi spesialisasi masing-masing negara yang tergabung dalam komunitas itu tidak akan muncul ketika diterapkan yang namanya trade diversion. Custom union yang memindahkan perdagangan, ya, trade diversion custom union, itu akan mengakibatkan trade creation dan trade diversion, sehingga bisa menaikkan dan menurunkan kemakmuran negara anggota union tergantung dari kekuatan relatif mana yang lebih dominan. Jadi ketika integrasi ekonomi yang diterapkan itu adalah custom union, maka nanti ketika suatu negara itu masuk ke custom union akan ada dua dampak yang pasti akan dihadapi. Keanggotaan bisa bersifat trade diversion, kemudian keanggotaan lainnya bisa bersifat trade diversion. Jadi ada dua keuntungan ketika bukan dua keuntungan, tapi dua pilihan ketika nanti
negara-negara di dunia itu memutuskan untuk masuk ke custom union. Yang pertama adalah trade kreasi, kemudian yang kedua adalah trade diversion. Kalau kita bicara trade creation itu berarti custom union itu dengan dibentuknya custom union pasti akan menguntungkan karena masing-masing negara akan terspesialisasi, punya produk yang berbeda-beda yang nanti ujung-ujungnya adalah semakin memakmurkan masing-masing negara dalam suatu keanggotaan. Tetapi ketika nanti custom union itu memunculkan trade diversion, maka ini yang perlu diwaspadai karena trade diversion itu nanti malah harga antar anggota itu akan jauh lebih mahal daripada anggota non anggota sehingga di trade diversion itu kemakmuran antar negara-negara anggota pasti akan berkurang yang nantinya keunggulan komparatif itu juga tidak akan terlihat. Kemudian di sini kita akan membahas apa manfaat dari integrasi ekonomi. Kenapa harus ada integrasi ekonomi? Nah, di sini dikatakan kenapa harus ada integrasi ekonomi, kemudian manfaatnya itu apa? Yang pertama adalah produk-produk semakin efisien yang memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Dengan adanya integrasi ekonomi itu diharapkan walaupun negara itu akhirnya membentuk suatu ikatan, union, persatuan, tapi diharapkan nanti negara itu akan terspesialisasi. Jadi tidak bersaing dalam penjualan produk yang sama, di mana nanti diharapkan masing-masing negara itu punya keunggulan masing-masing yang berbeda dengan negara lain, sehingga akan saling melengkapi satu negara dengan negara lain. Nah, negara menjadi terspesialisasi sehingga ada keunggulan yang bisa ditunjukkan. Kemudian produksi meningkat akibatnya meningkatnya volume perdagangan. Nah, dengan adanya integrasi ekonomi, kemudian adanya spesialisasi, maka secara otomatis aktivitas produksi di masing-masing negara anggota tidak akan bersaing seketat dulu karena masing-masing negara sudah menetapkan produk apa yang menjadi spesialisasinya. Ketika suatu negara itu tahu apa itu spesialisasinya, maka dia akan konsen terhadap barang yang ingin diproduksinya, sehingga nanti hasilnya pasti akan jauh lebih bagus. Nah, ketika hasilnya lebih bagus, tentu saja itu akan menarik konsumen lain, baik negara anggota maupun non anggota untuk membeli, sehingga bisa dipastikan volume produksinya meningkat dan nantinya keuntungan dan devisa yang didapat oleh suatu negara juga pasti akan meningkat. Kemudian di sini posisi tawar ketika kita bicara integrasi ekonomi di mana menciptakan negara yang terspesialisasi tadi ujung-ujungnya adalah posisi tawar di forum internasional pasti akan membaik. Nah, katakanlah Indonesia konsen nantinya ketika kita bicara di ASEAN, katakanlah yang konsen terhadap padi, katakanlah tanaman padi adalah Indonesia. Nah, ketika Indonesia konsen di situ, terspesialis di situ, maka secara otomatis produksi hasil pertanian berupa padi itu jelas akan meningkat. Ketika meningkat produksinya bagus, tentu saja ketika dijual kepada dunia internasional, posisi tawar terkait produksi padi di Indonesia pasti akan meningkat nantinya. Jadi selain melayani pembelian atau aktivitas perdagangan yang tersekup dalam suatu ikatan union tadi, dengan adanya integrasi ekonomi itu juga bisa meningkatkan posisi tawar bagi aktivitas perdagangan yang dilakukan di luar non anggota. Nah, sehingga keuntungan yang didapat juga pasti akan semakin jauh lebih banyak. Kemudian di sini manfaat integrasi yang selanjutnya adalah terkait dengan efisien produk semakin meningkat sehingga meningkatnya kompetisi. Nah, jadi efisiensi terhadap masing-masing produk itu akan semakin meningkat. Jadi negara itu pasti nantinya dengan adanya integrasi ekonomi kemudian muncul spesialisasi, itu negara itu pasti akan semakin paham apa keunggulannya. Nah, ketika mereka tahu keunggulannya, kemudian mereka bisa menciptakan produknya jauh lebih bagus dari waktu ke waktu, maka secara otomatis ketika nanti produk tersebut dijual kepada negara non anggota, dengan artinya mereka harus bersaing dengan produk-produk
barang-barang yang bukan dari negara non anggota, mereka akan tetap bisa bersaing karena tadi mereka sudah paham kekuatan dan kelemahan dari produk yang mereka ciptakan akibat dari integrasi yang berujung pada spesialisasi tadi. Kemudian kualitas produk dan faktor produksi itu pasti akan meningkat karena ada perkembangan teknologi. Itu sudah jelas tadi dikatakan ketika negara itu masuk pada tahapan integrasi ekonomi di mana ternyata bukan hanya barang saja yang bisa bebas keluar masuk, tetapi faktor-faktor produksi ketika kita menggunakan integrasi katakanlah ke custom union bentuknya, ternyata teknologi atau faktor-faktor produksi itu bisa bergerak bebas. Nah, ketika katakanlah di sini faktor produksi yang diambil teknologi mampu bergerak bebas, maka secara otomatis tentu akan dengan adanya teknologi yang semakin maju, semakin berkembang, semakin hebat, pasti akan mendorong kualitas produksi jauh lebih bagus. Nah, sehingga dengan adanya integrasi ekonomi itu secara otomatis teknologi yang ada di beberapa negara itu bisa tershare atau tersalurkan kepada negara-negara lain yang membutuhkan, terutama negara-negara anggotanya. Nah, ketika negara-negara anggota yang merasa membutuhkan peningkatan teknologi itu mendapatkan teknologi yang diharapkan, tentu saja kualitas produk yang dihasilkan itu pasti akan jauh lebih bagus. Kemudian integrasi ekonomi seperti yang dinyatakan tadi, ternyata mobilitas modal dan tenaga kerja itu dibiarkan bebas keluar masuk. Jadi ketika kita menerapkan integrasi ekonomi, sebenarnya kekurangan modal di setiap negara itu bisa ditekan. Kekurangan modal di setiap perusahaan, katakanlah banyak perusahaan di Indonesia katakanlah hampir bangkrut karena kekurangan modal, katakanlah seperti itu. Nah, ketika Indonesia berani masuk ke integrasi ekonomi, artinya membuka pintu lebar-lebar terhadap aktivitas integrasi ekonomi berhubungan menjalin kerjasama dengan negara lain, maka secara otomatis kekurangan modal yang katakanlah dialami oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa segera teratasi karena dengan adanya integrasi ekonomi modal itu bisa mobile secara sempurna. Begitu juga dengan tenaga kerja. Nah, ketika negara itu mendeklar masuk dalam aktivitas integrasi ekonomi, maka sebenarnya angka pengangguran itu bisa berkurang. Nah, kenapa? Katakanlah kita contohkan lagi Indonesia. Di Indonesia angka pengangguran tinggi. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya lapangan kerja. Nah, dengan adanya integrasi ekonomi di mana Indonesia membuka kerjasama dengan berbagai negara, maka sebenarnya angka pengangguran itu bisa dikurangi dengan signifikan. Karena jika tidak ada lapangan pekerjaan di Indonesia, pengangguran tadi bisa bekerja di negara-negara lain yang katakanlah sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia sebelumnya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah adanya koordinasi antara sesama negara anggota dalam kebijakan moneter dan fiskal. Nah, jadi ini adalah integrasi yang memang harapan goals terakhirnya adalah setiap negara itu tidak lagi mementingkan negaranya secara individu masing-masing, tapi harapannya dari integrasi ekonomi itu adalah setiap negara itu akan bersatu bersama. Nah, ketika mereka akan mendeklar bersatu, satu negara dengan negara lain dianggap senggang, maka secara otomatis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang digunakan di satu negara dengan negara lainnya itu juga pasti akan sama juga. Demikian presentasi terkait dengan integrasi ekonomi dalam perdagangan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.